pagi, selamat mempersiapkan diri untuk beraktivitas di hari-hari penghujung bulan September 2020 ini. Mari kita berserah kepada Tuhan, mengawali semua kegiatan kita dengan bersaat teduh edisi Senin 28 September 2020. Kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang selalu memberkati kami sampai pagi ini. Kami datang memohon hikmat Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus dalam kami mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi sulu dan pedoman dalam hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan menyapa kita pagi ini adalah dari Injil Matius 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Dari perikop pembacaan kita, Injil Matius 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-15, yang menjadi nats perenungan kita adalah ayatnya yang ke-8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Disimpulkan dalam satu tema, rekan sekerja Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang pria telah mengubah sebidang tanah yang ditumbuhi semak belukar menjadi taman yang indah. Lalu ia memperlihatkan hasil karyanya kepada seorang kawannya. Dengan menunjuk petak bunga itu, ia berkata, "Lihatlah apa yang telah saya kerjakan di sini." Namun kawannya itu membetulkan perkataannya. "Maksudmu, lihatlah yang telah Allah dan saya kerjakan di sini." Tukang kebun itu menjawab, "Saya rasa kau benar. Tapi seharusnya kau lihat keadaan tanah ini ketika Allah mengurusnya seorang diri." Saudara-saudara, kita mungkin tersenyum dalam menanggapi jawaban si tukang kebun itu. Padahal sebenarnya jawaban ini mengungkapkan kebenaran rohani yang indah, yaitu bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Ini berlaku di setiap bidang kehidupan kita, termasuk doa. Ini menjawab pertanyaan yang serta-merta muncul ketika merenungkan perkataan Yesus dalam Matius 6. Yesus berfirman, kita tak perlu berdoa dengan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah.
Karena Bapamu di sorga mengetahui kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan, mengapa kita berdoa? Jawabannya sangatlah sederhana dan menghibur. Dengan kemurahannya Allah memberi kita hak istimewa untuk menjadi rekan sekerjanya di segala bidang kehidupan, baik jasmani maupun rohani. Kita bekerja sama dengan Allah melalui doa untuk mengalahkan kuasa jahat dan untuk memenuhi tujuannya yang penuh kasih atas dunia ini. Sungguh merupakan suatu kehormatan dapat menjadi teman sekerja Allah. Hal itu sungguh menjadi dorongan bagi kita untuk berdoa. Pekerjaan Allah dikerjakan oleh orang-orang yang berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi yang indah ini diperkenankan lagi bersekutu di dalam saat teduh. Firman-Mu telah kami dengarkan, yang mengajarkan kepada kami bahwa kami ini adalah rekan sekerja Allah. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk senantiasa mewujudkan panggilan ini dalam hidup dan kehidupan kami, untuk tetap berserah diri kepada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pasrahkan seluruh aktivitas kami dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hari ini. Mari Tuhan tuntun kami, perlengkapi kami dengan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan daripada Tuhan, sehingga kami mampu menjalani hari-hari hidup kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Mampu berjuang, berkarya, bekerja dengan baik. Berkati segala usaha, rencana-rencana pekerjaan dan pelayanan kami Tuhan, sehingga membuahkan hasil. Kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu terkasih kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan tetap memberkati dan memeliharakan mereka, mengaruniakan senantiasa kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dan kesuksesan bagi mereka semua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan jemaat-Mu. Berkati Tuhan mereka semua dalam seluruh aktivitas mereka hari ini. Majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi dalam pelayanan-pelayanan mereka, Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan pemuda-pemudi-Mu. Berkati mereka semua dimanapun mereka berada, baik yang jauh pun yang dekat Tuhan. Peliharakan dalam menjalani masa muda mereka, menggapai cita-cita mereka, sehingga mereka tetap berjalan dalam terang Allah sendiri. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang sakit, pulihkan dan sembuhkan. Jemaat-Mu yang lalai ingatkan, jemaat-Mu yang berduka hiburkan mereka, jemaat-Mu yang bersuka cita sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami untuk senantiasa menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan akan pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan, sehingga aman dan tentram, dan pemerintah kami boleh menjalankan roda kepemimpinan dengan baik, khususnya di Kota Bontang ini. Kiranya Tuhan memberkati dan pulihkan Kota Bontang dari pandemi COVID-19. Iya Bapa, kami berdoa buat perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Berkati Tuhan, sehingga menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Kami pasrahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bersama Tuhan, kami akan aman dan tentram, dan mampu untuk menjalani dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Dan mampukan kami Tuhan untuk terus mematuhi protokol kesehatan, sehingga kami terlindungi dari COVID-19. Ini harapan kami Tuhan, ini doa kami. Sendengkan telinga-Mu, dengarkan kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, Solideo Gloria.